Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawada Ekis 3A. Adapun materi ini yang berjudul akuntansi transaksi murabaha. Itu mengenai definisi dan penggunaan murabaha. Murabaha adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli jual beli yang spesifik dengan peruntukan bagi skema pembayaran ditangguh biaya yang disebutkan. Dalam praktiknya, kedua itu istilah pada dasarnya mengacu pada transaksi yang sama, yaitu jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Selanjutnya itu mengetahui ketentuan syariah, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi murabaha. Ketentuan syariah transaksi murabaha yaitu dengan pembolehan penggunaan murabaha didasarkan pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, rukun transaksi murabaha. Rukun transaksi murabaha meliputi transkaktor, yaitu adanya pembeli, nasabah, dan penjual atau bank syariahnya. Yang kedua, objek akad murabaha yang di dalam terkandung barang dan harga, serta ijab kabul yang berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Alur transaksi mudarabaha. Yang pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Yang kedua, bank mengkontribusi modal dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, hasil usahanya dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, yaitu bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Selanjutnya, cakupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah. Ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSK 105 pada tahun 2007 yang mengenai tentang akuntansi mudharabah. Itu standar ini yang mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Materi selanjutnya itu teknis perhitungan dan perjurnalan transaksi mudharabah. Yaitu perhitungan transaksi mudharabah yang diperlukan dalam transaksi mudharabah adalah perhitungan bagi bank dan bagi hasil yang diperoleh. Yang kedua itu perjurnalan transaksi mudharabah. Yang pertama, saat penandatangan akad mudharabah, penyerahan piutang biaya mudharabah, penerimaan bagi hasil, serta saat akan berakhir pembiayaan dengan mengambil modal mudharabah. Yang kedua itu pembiayaan yang tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Yang selanjutnya itu variasi transaksi, di mana yang pertama itu pembiayaan mudharabah dengan menggunakan aset non kas yang secara teori dengan pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan aset non kasnya. Yang selanjutnya itu kerugian usaha mudharabah. Yang selanjutnya kerugian usaha mudharabah. Salah satu ciri dari pembiayaan mudharabah adalah ikut sertanya pemilik modal menanggung risiko jika terjadi kerugian usaha. Selanjutnya itu penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan menurut PPSI 2013. Akun-akun yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan mudharabah yang disajikan sebagai berikut. Yaitu pertama, pembiayaan mudharabah yang disajikan sebesar yang sebagai berikut. Yang pertama, pembagian mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada bank. Yang kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong profiling. Yang ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah yang disajikan sebagai pos lawan atau pembiayaan mudharabah. Selanjutnya itu pengungkapan transaksi murabah yang berdasarkan PPSI 2013 yang mengenai terkait transaksi pembiayaan dengan skema murabah, antara lain itu rincian piutang murabah yang berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan cadangan kerugiannya.
Yang kedua, jumlah piutang murabah yang diberikan kepada pihak yang berrelasi. Ketiga, kebijakan dengan metode akuntansi dengan pengakuan pendapatannya. Yang keempat, besarnya piutang murabah yang baik yang dibebani sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.